Polisi ungkap pembunuhan anak petinggi Parpol PKS yang ditemukan tewas pada 16 Desember lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas akibat luka tusukan. Modus pelaku melakukan pencurian di rumah mewah lantaran terlilit kebutuhan ekonomi dan pelaku merupakan pemain saham kripto. AH, pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Axel Miller yang ditemukan tewas dalam rumahnya di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon 16 Desember 2025 lalu. Pelaku merupakan warga Sumatera Selatan, ditangkap saat beraksi melakukan pencurian di rumah mantan anggota DPRD yang berada di Kelurahan Ciwidus, Kota Cilegon, Jumat kemarin. Di TKP pembunuhan, Axel, pelaku mendatangi TKP dengan menekan bel rumah sebanyak 4 kali. Saat tidak ada yang merespon, pelaku masuk ke dalam rumah lewat jendela kamar pembantu. Di dalam rumah, aksi pelaku diketahui korban membuat pelaku lukai korban dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku melakukan tindakan pencurian di rumah mewah lantaran terlilit kebutuhan ekonomi. Pelaku juga merupakan pemain saham kripto. Yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari Koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Polisi mengamankan barang bukti 2 senjata tajam, kunci pas 1 buah untuk mencongkel jendela rumah, dan 1 unit motor metik, sejumlah perhiasan, 1 buah pistol mainan, dan kursi dorong. Adapun pasal yang ditetapkan kepada pelaku tentang pembunuhan dan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, yaitu Kasat Reskrim Polres Cilegon, Banten. Sudah ada AKP Yoga Tama. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Pak, apa barang bukti yang memperkuat pelaku ditetapkan sebagai tersangka? Penetapan tersangka pada buah baru berdasarkan 2 alat bukti. Ketika pelaku diamankan di TKP Ciwidus, yaitu pada TKP percobaan pencurian, untuk yang kedua kalinya, diamankan pelaku dan ditemukan pisau, lalu alat congkel berupa rimpas, lalu ciri-ciri dari pelaku tersebut sama dengan hasil penyelidikan dengan pembunuhan yang ada di TKP BBS. Jadi berdasarkan barang yang ada padanya, kita melakukan pengiriman barang bukti tersebut kepada puslapor, dan terbukti yang ada pisau yang ada di dalam tasnya pelaku ketika melakukan pencurian tersebut, itu ada DNA jejak darah dari korban anak berumur 9 tahun. Pak, dari banyaknya luka tusukan, setelah diselidiki apakah terindikasi motif lain selain motif ekonomi seperti dendam misalnya? Tidak ada, dari hasil pemeriksaan kami tidak ada namanya motif lain, pure motif ekonomi. Itu terjadi karena dari korban itu ada perlawanan kepada si pelaku. Tapi pelaku masuk ke rumah tersebut yang TKP BBS itu memang niat awalnya tuh mencuri. Apakah ada saksi-saksi yang diperiksa, Pak? Saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 22 orang sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak AKP Yoga Tama, Pak Kasat. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali, Pak.